juga dimusikin gitu. Kenapa dalam blues itu ada yang dang 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 dang, ada lagi pencet dang 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 dang. Padahal itu sama, cuma satu cepat satu lambat. Temponya. Nah makanya kan dibilang akar gitu. Lu mau thrash metal, mau black metal, mau apapun udah berangkatnya dari situ. Mau yang 3/4, mau yang waktu kelewat aku itu dari situ. Blues juga itu. Blues. Oke, selamat malam teman-teman yang selalu menyaksikan Evit Event Indonesia Channel. Banyak hal yang berkaitan dengan event ya. Salah satunya yang penting banget dan mungkin menjadi unsur yang paling dominan dalam sebuah kemasan event itu adalah hiburan musik. Nah, turunan dari musik kita melihat, gue terutama ya di Evit melihat bahwa anak-anak muda sekarang sedang rame-ramenya banyak yang membawakan lagu-lagu klasik atau oldies. Tapi kata-kata oldies udah nggak ada gitu. Jadi sekarang lebih kepada everlasting. Lagu-lagu yang dulu pernah ngetop sampai sekarang masih dibawakan dan masih ngetop. Hari ini gue ngobrol ditemanin oleh teman-teman malam ini yang mudah-mudahan konten ini bisa memberikan inspirasi kepada para event planner atau teman-teman event organizer untuk membangun sebuah acara yang bermuatan everlasting song gitu. Malam ini ada Om Fian Oldies, seorang musisi yang selalu membawakan lagu-lagu everlasting. Gue mengikuti dia udah 5 tahun ya. Ada 5 tahun, 6 tahun lalu lah. Ya, 6 tahun lalu dan lama gak ketemu karena Covid. Sekarang ketemu lagi. Jadi gue bersyukur dan ingin menggali tentang everlasting song bersama musisinya langsung yang mendalami banyak lagu tersebut. Kemudian hari ini juga malam ini ada Marisa. Hai. Marisa adalah seorang pengusaha, manajer dari sebuah kafe, dan di sebelah kirinya ada Om Adnan. Om Adnan ini anak motor, presiden sebuah klub motor. Gak usah disebut. Brum gitu doang. Setiap kalau datang pasti Gak apa-apa. gitu. Artinya Om Adnan adalah seorang presiden dari sebuah klub motor yang bernama Royal Riders Indonesia. Nah, gue yakini semua teman-teman yang menemani malam ini adalah orang-orang yang punya selera musik yang mungkin bisa jadi mirip sama gue, karena kita kurang lebih lahir di tahun yang sama lah ya. Wow. Enggak, dia lebih muda. Marisa lebih muda. Jadi, Gue lebih muda 10 tahun. anjing. Oke, malam ini kita lagi ada di Z Coffee dan Z Barbershop yang ada di Lebak Bulus, yang malam ini support kita juga dengan kopi-kopi, dengan banyak makanan anak-anak. Jadi teman-teman jangan lupa kalau hangout, ngobrol atau bikin podcast, lo bisa di sini. Ya, karena di sini banyak spot-spot menarik ya, Marisa ya. Dan kita sangat welcome kalau teman-teman mau podcast di sini, tinggal hubungi Marisa, kita bisa podcast. Apapun yang kita obrolin, mau politik, mau musik dan segala macam. Ovian, Saya. gua dari musiknya dulu nih. Iya. Jadi kan banyak anak-anak muda nih bawain lagu-lagu everlasting. Tapi kadang-kadang di aransemen ulang tuh. Lo lihat kan di event-event mereka aransemen. Bahkan lagu itu di remix oleh seorang DJ. Di recycle dan di remix nih menjadi DJ. Musik DJ atau sebutnya apa ya? Karena semua orang bisa joget ya. Musik yang membuat orang dance, Bikin klub. ya, bikin clubbing gitu. Musik klub. Musik klub. Nah, Om Fian sendiri melihat perkembangan itu musik everlasting yang sekarang banyak disukai lagi anak muda. Gimana Om? Melihat tentang apresiasi musik ini? Iya, terima kasih Om. Ini kesempatannya keren ya. Jadi obrolan keren, obrolan yang justru malah membuka wawasan kita tentang intelijen bermusik ya. Oke. Musik. Gitu. Intelijen bermusik. Intelijen bermusik ya. Jadi kita sedang menyelidiki malam. Iya, jadi intelijen. Jadi kita ini diinterogasi. Iya. Interogasi ya. Jadi sejauh mana intelijen kita bermusik, sejauh mana pemahaman kita bermusik, sejauh mana pengetahuan kita bermusik gitu kan. Oke. Di era sekarang ini justru lebih berkembang gitu Om. Lebih berkembang banget bahwa tadi seperti bilang bahwa musik-musik kalau kita ngomongin everlasting gitu kan kekal ya. Everlast jadi yang pernah
pernah ada, tapi sampai sekarang masih ada. Oke, abadi. Abadi. Ya. Flame gitu ya. Ya. Terus ngomongin April Lassing nggak lepas juga dari yang namanya oldies. Oke. Old, lama, yang udah lampau. Iya. Jadi pengertian. Tua bisa dibilang tua Iya, ya? dibilang Bukan tua. maksudnya. Enggak, betul. Jadi old ini bisa pengertian dalam grammar bahasa Inggris kan macam-macam nih. Iya, iya. Ada old man, Masa ada lalu. old, masa lalu, lampau dan lain-lain Iya, iya, gitu. iya. Nah, kalau bicara musik berarti musik-musik yang udah pernah ada gitu Oke. kan. Ya seperti Elvis Presley misalnya, Everly Brothers dan lain-lain ya. Paul Frank Sinatra dan Andy Williams dan lain-lain. Berangkat dari itu semuanya industri musiknya kan mulai dari 50, 60, 70, 80, 90 selesai. Ngomongin April Lass, ngomongin oldies selesai di 90. Ya, barangnya udah ada semua. Udah ada semua. Tinggal lo pilih 90 ini 90 kesananya itu tinggal ini udah bentuknya udah ada nih, material rollnya udah ada. Tinggal bagaimana kita mix. Kita mix aja yang ada gitu. Makanya banyak sekali anak-anak sekarang itu yang udah dapat matangnya. Ya. Banyak matangnya. Bahkan banyak banget dari recycle yang mereka lebih ngetop daripada penciptanya. Ya, ya. Bahkan anak-anak Kaya. anak muda mungkin tahunya Iya. itu lagu adalah ciptaan penyanyi yang sekarang. Iya, betul. Padahal itu lagu zaman Iya. tahun berapa puluh Seperti lagu Dian Piscesa barangkali. Aku masih seperti yang gitu. Anak-anak generasi milenium tahunya adalah si penyanyi itu lagu barunya. Padahal lagunya Dian Piscesa. Piscesa. Tahun 70-an. Tahun itu bukan lalu 80. Nah, tanpa mereka yang tadi aku bilang intelijen, pemahaman, wawasan. Oke. Jadi ketika mereka mendengar lagu itu, mereka nggak mencari tahu dulu tentang keberadaan lagu tersebut gitu kan. Kayak itu. Lalu ada lagi Titip Rindu Buat Ayah dalam hening sepi ku rindu aja. Betul. Habit ya. Nah, kalau kita yang satu yang usia saya lebih muda daripada yang lain, Mulai itu apa namanya? Mereka hanya tahunya bahwa lagu itu adalah lagu yang dinyanyikan penyanyi sekarang. Oke. Gitu ya. Bahkan banyak lagi lagu-lagu Bruri, lagu-lagunya Alfian, Bom Tutup Oli di recycle lagi dengan anak-anak sekarang dengan versi yang sekarang itu malah lebih berkembang. Oke. Tapi Alfian ngelihat lo kelihatan cukup menguasai dari dulu ya. Gue lihat kan lo konsisten membawakan lagu itu. Sampai kalau gue kasih tahu ke orang tentang Alfian, kalau lo cari musisi oldies ya Alfian, gitu. Karena gue tahu lo konsisten. Lo dari kapan main musik ini? Sebenarnya nggak punya pilihan. Apa lo nggak bisa beli kaset yang lain? Bisanya cuma oldies doang gitu. Bisanya cuma oldies doang. Pengennya sih bawain lagu-lagu yang thrash metal ya, tapi nggak bisa gitu kan. Ya, Jadi ada oldies. Artinya lo ada keterbatasan. Lebih Atau lo ke, memang lebih ke membatasi passion diri? ya, lebih ke passion. Passion. Jadi, Memang lo sukanya itu. suka sebenarnya bukan suka, cuman background ya. Influence musik saat zaman kita kecil-kecil kan. Zaman kecil. Bokap lo Nah itu, influence yang gue Menginfluence lo bilang, kan? influence tadi, influence. Jadi ketika gue main layangan, main kelereng dan lainnya, back soundnya lagu Everly, back soundnya sama Bee Gees. kayak Adnan ngeracunin anak-anaknya naik Vespa. Iya, Sekarang anak-anak ngeracunin Vespa. Betul. Nah ini influence namanya, influence gitu. Passion itu kan pembawaan keinginan Iya, gitu iya. kan. Jadi antara passion, influence beda lagi gitu kan. Nah, gue backgroundnya itu, back sound itu. Jadi, sehingga ketika SD SMP yang lain masih bawa lagu di Bukit Indah Berbunga, gue udah bawain lagu Beatles. Di ruang kelas gitu ya. Iya. Kalau ada kesenian itu gue udah bawain lagi dan udah bawain lagu-lagu Iya, lagu-lagu Alin, lagu-lagu bahasa Spanyol, bahasa Filipin dan lain-lain. Orang lu bawain apa? Kayaknya nggak umum, nggak lazim saat Apa lagu yang bahasa Spanyol atau Latin? Iya kayak gitu. Banana itu apa? Banana song itu. Banana song. Deo Michete. Lo tau kalau gitu? Itu lagu kalau gue denger inget masa lalu bener Itu loh. dia. Karena nggak ada lagi lagu yang kayak gitu. Betul. Jadi kenapa gue konsepnya oldies saat itu karena ya kalau gue hari ini gue bawain lagu sekarang dengan usia gue lalu ketuaan bro. Tapi di saat gue waktu itu bawain lagu Beatles, ketika ada orang yang lebih tua lagi ngeliat gue main Beatles, gue ingat nih zaman gue segini nih. Nah ini banyak kenangan ini Beatles. Gitu. Jadi Ngurus seperti pacar. kalau hari ini yang kita tahu para senior bawain lagu Bee Gees dan emang udah usia dia gitu.
Tapi ketika anak-anak muda bawain lagu-lagu lama, dia akan ter-reminding. Gila nih lagu ini ada, gue saat lagi memang segini usia gue. Nah itu yang membuat waktu itu gue harus bagus gak sih berarti anak-anak muda bawain lagu-lagu lama? Iya. Karena bahwa mereka menunjukkan respectnya gitu ya. Iya, di samping itu juga mereka udah punya pangsa pasar sendiri. Artinya gini, ketika mereka bawain lagu-lagu lama, kan pangsa pasar udah ada nih bos. Kemarin udah ada gitu, dan udah jutaan kopi yang terus udah memang mendapatkan BASF Award dan lain-lain, ada anugerah musik Indonesia dan apapun. Nah, ketika dibawain lagu itu, dia udah nggak perlu lagi harus publish. Dia nggak perlu lagi harus promo karena lagu itu memang udah ngetop. Lagu itu sudah pernah terkenal. Udah ngetop, sudah terkenal. ngetop gitu kan. Dia hanya merimain orang dan memunculkan memori yang lama. Betul. Apalagi kalau misalnya memang penyanyi mau ngetop. Misalnya Afgan bawain lagu Buktu Topoli Nih, tapi gini, kalau gue ngelihat grup musik yang suka bawain lagu lama, ada grup musik yang disebut plagiat. Jadi kalau dia bawain itu mirip banget, sampai gaya-gayanya itu mirip. Tapi ada orang yang bawain lagu itu di aransemen ulang. Nah biasanya kalau di aransemen ulang terlalu jauh, gue nggak masuk tuh, memori gue nggak inget yang lamanya. Tapi begitu dia cara bawainnya, gayanya itu masuk banget. Ada itu tuh My First Jimmy dengerin. My First Jimmy. Apa itu? Lagu Oh nama grup, itu nama grup. Nama grup. Dia nyanyi lagu-lagu lama, lagu baru, tapi versinya dia. Oh artinya di aransemen ulang. Iya. Dia kayak contoh kalau yang anak muda banget kan band Tikus. Iya. Nah dia memang kebanyakan kalau gue lihat di YouTube ya di panggung dia lebih banyak lagu-lagu yang klasiknya Indonesia gitu loh, everlastingnya Indonesia, kayak Singkong Keju apalah gitu. Kita lihat. Nah, ya itu tadi. Jadi ketika kita melihat mereka di atas panggung, kita ingat zaman di usia kita masih segitu. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi mereka mewakili kita di masa lalu gitu ya. Tapi kalau misalnya memang mereka ada orang-orang tua yang bawain lagu itu nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada pesan yang disampaikan, nggak ada kesannya. Dulu zamannya gue main Beatles dengan usia gue masih muda, masih SMP, kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Oke, Marissa, sebagai mungkin waktu lo banyak untuk mendengarkan lagu karena lo di kafe, benar nggak? Ada speaker di mana-mana gitu ya. Kapan sih lo mendengarkan lagu-lagu klasik? Paling Lagi mau tidur, apalagi gue breakfast. Kalau gue lagi mau tidur tuh selalu gue nggak pernah lepas dari musik ya. Kalau tidur, tapi kalau nggak kena musik tuh kayak nggak bisa. Nggak bisa. Kayak ada yang kosong. Dan itu sampai lo tertidur. Sampai gue terlelap, sampai handphone gue sampai mati sendiri. Gitu. Tapi itu musik tuh harus selalu ada. Even itu waktu pas zaman gue sekolah tuh belajar apa segala macem tuh juga tetap harus pakai musik gitu loh. Dan gue salah satu orang yang sering banget didengerin musik-musik zamannya nyokap bokap tuh, zaman Genesis, Toto, yang gitu-gitu tuh sampai sekarang tuh makanya gue tuh masih yang tahu gitu. Apalagi nyokap gue tuh yang bener-bener tergila-gila sama Genesis ya gitu. Itu Genesis atau Phil Collins? Dua-duanya. Genesis ya. Eranya. Yang lagu Indonesia. Kalau lagu Indonesia Everlasting tuh paling Sepanjang Jalan Kenangan gitu. Cuman itu gue siapa kebanyakan Sepanjang Jalan itu Kenangan? dia, gue nggak tahu tuh. Gue cuman Ketika di ya gitu. Terus paling lagu-lagu ya Krisya yang Lilin Malam apa ya? Lilin kecil. Lilin kecil ya. Lilin malam mati lampu. Ada juga yang Ngepet dong ya. Ada juga yang jaga lilin malam. Ngepet makanya gue bilang. Gak boleh mati. Mati gitu. Artinya sampai sekarang lo masih hidup ditemani dengan musik-musik. Masih. Dan apakah musik yang lama itu masih diputar sekarang? Masih. Dan buat gue itu lagu-lagu zaman dulu itu lebih gampang teringatnya sampai sekarang ketimbang lagu-lagu yang era-era sekarang itu paling cuma numpang lewat doang. Itu sangat menghibur pada saat lo sedih. Banget. Di saat lagi galon ya kalau membuat lo semangat pada saat lo sedang down. Ya, kadang-kadang tuh lagu itu bisa mewakili apa yang sedang gue rasakan. Sampai kadang-kadang itu tuh yang unik dengan lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama kok lebih banyak menyentuh ya. Nah, itu dia karena mungkin pakai perasaan. Iya. Dan bikinnya lama ya. Beda sama lagu-lagu zaman sekarang tuh enak gitu, Instan, tapi mereka instan. udah gitu aja gitu. Selewat aja gitu.
itu sih. Iya, Kayak iya, gue iya. lagi, gue suka gitu sama lagu-lagu ya era 90s ya, 80. 2000? Oh 2000 ada lah beberapa jam mungkin Sheila on Seven, Sheila on Seven, Padi. Naif. Leto, Iya. Naif yang gitu-gitu tuh. Masih. Kalau Slang mantan nih, juga. ini kan mantan kan anak motor nih. Nggak Lo tau ngaruh, nggak? Pak. Dia setahun ribuan kilometer loh. Waduh. Jadi Mantap. sepertiganya dia kerja di Jakarta, 70% ya dia di jalanan dan nggak main-main. Sumatera, Sulawesi, NTT, NTB, dan itu rutin ya, hampir selalu ada agenda itulah dalam setahun. Kebetulan di Rory sendiri setahun itu 2 kali riding jauh. Setahun 2 kali riding jauh. Yang satunya tuh kita mengeksplor tempat wisata sih. Gitu. Tapi Dan- nggak ada hubungan sama musik. Enggak dong, Enggak, pasti ada pasti enggak, ada. hubungannya ada. Nggak mungkin dia lo melakukan perjalanan nggak ditemani Riders itu identik dengan musik pasti gitu. Tapi emang beberapa teman, renegade. Apa yang lo nggak beberapa teman nih sampai dia pasang speaker Di motor ya? panjang tuh. Iya di motor. yang waterproof kan? Waterproof. Jadi sepanjang jalan dia bisa dengerin musik kan? Biar nggak ngantuk sih. Tapi bukan ini kan, bahaya kan kalau ini. Enggak. Karena ratusan kilo, kita contoh 400 kilo berapa jam gitu kan kalau bisa. Ada nggak sih di ngantuk. dalam rombongan lo touring gitu ya, anak-anak motor yang sengaja memang membawa gitar misalnya? Nggak ada. Belum pernah. Itu Satria bergitar. Naik kuda itu. Satria Reng bergitar. ya. Nggak. Tapi kalau lo jalan dan bukan di hotel ya, mungkin setengah-setengah camping gitu, ada dengerin musik ya? Nggak pakai gitar ya, pakai speaker. Speaker Bluetooth. Apa yang sering lo dengerin? Ya Lo dan pastinya sih. teman-teman Kalau anak motor lebih banyak lagu rock, lagu rock, Blues iya, ya. blues, rock, blues sama rock ya. terutama ya itu Rolling Stone. Iya, iya. Karena kalau menurut gue kenapa lagu-lagu lama tuh disukain dari kata-katanya aja simple. Oke. Terus kata-katanya simple, kadang dia bercerita gitu Hmm. kan. Itu yang bikin kita kadang-kadang gampang inget. Iya, iya, iya. Kalau menurut gue ya, Lebih lengket ya, lebih lengket ya. Ya, ya. Dan kita nagih pengen denger lagi. Gue bingungin kenapa lagu lama begitu ya. Pengen denger lagi. lebih Terus banyak kalau mungkin ketemu memang eranya gitu kan. kalau ketemu gue tuh sering banget ketemu lagu yang gue nggak tahu judulnya, lupa lah judulnya, penyanyinya lupa. Tapi begitu itu diputer atau dinyanyi sama dia nih, itu lagu gue inget gitu. Dan itu gue jadi suka lagi gitu, inget. Zaman Tetap masa nggak tahu kecil. judulnya gitu. Tetap nggak inget, gue nanya sama dia. Gue nanya judulnya apa ya, dia bawain siapa ya gitu. Karena kita hanya tahu musiknya. Iya. Jadi sampai terinspirasi gue bikin satu badan atau lembaga yang untuk ya siapa yang nggak apa judul lagunya bisa ke gue. Jadi Yellow Pages, Oldie Song, Oldie atau Song. Wrestling Song. Ya tempat Om Fian memang tempat gue untuk bertanya lah tentang lagu-lagu yang abadi, gitu. Lagu-lagu yang sekarang dibawain anak-anak remaja sekarang, dulunya tuh kayak apa sih ceritanya? Ya, kayak itu sempat meledak tuh Dancing Queen kan, ABBA. Ya, Dancing Queen Itu itu kan. lagu zaman gue SD itu. Iya, itu lagu tua banget. Itu favorit. Jadi dimanapun, kelab manapun, Pasti kafe bawain manapun Dancing itu. Queen. Band Top 40 manapun Apapun, bawain semua. Dari Sama Sabang itu, sampai Merauke. apa Come on Alin na 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 Itu yang mana? na 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 yang gitu pernah dengar gak sih? Apa itu? Aduh, gue lupa itu yang nyanyi siapa ya, tapi itu Nah, tau kan? Tahu. Itu beberapa kali tuh pasti selalu dibawain di kayak kalau di Bali dulu tuh zaman-zaman tavern. Oh, tavern, Itu pasti Pasti dibawain. Masih ada takut. udah nggak ada. Itu gue zaman masih SD. Tapi bukan ada juga di Jakarta. Ada di Nggak Grand tahu Hyatt. gue. Grand Hyatt ada. Nggak tahu. Grand gue. Tapi ini ada gitarnya nih, ini gitarnya Om Fian, nganggur mulu, Om Fian pengen lo. Apa nih? Ya. Enggak buat teman-teman Sepetik, dua kalau petik. ada yang mau beli ini bisa. Bukan, Kita itu legend, dimainin. lelang. Segenjreng dua genjreng. Balik lagi nih di Event Indonesia Channel, hal ini kita obrolin ya untuk menginspirasi teman-teman. Mana tahu ada yang pengen bikin event-event everlasting yang berhubungan sama musik-musik lama yang masih bisa diterima sampai sekarang dan bahkan mungkin lebih bagus dari event sekarang ya. Gue Rolling Stone dulu deh, dia dulu deh. Oh iya. Gue pengen tahu. Lo bawain lagunya, gue pengen lihat. Om Mantan bisa ikut nyanyinya nggak? Tahu lah. Kita buktikan. Dia bilang Rolling Stone. Rolling Stone yang umum itu, and rock. yang umum nggak banyak orang yang tahu Rolling Stone kalau bukan dia. Lo nyanyi ya, harus kalau lo bilang ngefans banget sama Rolling Rolling Stone. Stone. Tapi kita nggak bilang judulnya apa. Iya. Sikat. Apa
Gue tahu tapi banyak yang nggak hafal. Iya. Iya nggak apa-apa, tapi Tapi kan minimal personal, ada personal beberapa juga. kata yang gue hafal. Ladies ya. Nah, Mantap. banyak baju dah. Ini tebak lagu bukan tebak lagu, ikutin lagunya, dia nyanyi. My sweet lady Nah, Jane. itu kan. Nah itu gue When I see you again. Ini gua nggak tahu. You said that Hmm. I do only remember. udah lama banget tadi. Ya, orang yang suka dengan Rolling Stone itu atau Beatles atau yang eranya itu pasti hidupnya bahagia. Oke. Bahagia hidupnya. Gitu. Bahagia. Bukan berarti juga nggak yang kalau dengerin lagu-lagu sekarang juga nggak bahagia. Tetapi era kita ketika ada lagu ini benar-benar memang kita ngerasain anak-anak yang hari ini nggak ngerasain apa namanya momen-momen ya. Iya, iya, iya. Kita Momentum. tahu kalau apalagi Jakarta ya. Hmm. Kita tahu Melawai, kita tahu Aldiron. Pokoknya kita tahu lagu, kita tahu apa Iya. Kok tahu Eldiron juga? lintas Ya, tahu lah. Berarti sering nongkrong di tangganya dong. Gue bagian kalau zaman sekolah kan bagian godain Tangganya banyak. Berarti lo pernah ketemu, cuma lo lupa. Iya, jadi ya Karena dia yang jaga parkir. Anjir. itu. Jadi kita punya cerita tentang itu gitu. Kita punya cerita tentang ya itu zaman Rolling Stone. Iya. Zamannya dengerin kita lagu Beatles, dengerin lagu Led Zeppelin, The Purple dan lain-lain kalau Anjir jadi lagu Sunda. Gue baru mikir kayak gamelan lagu. I've often told a story. Kalau kita denger lagu ini pasti kan rimanya Nyanyiin yang lama lo ngomong mulu. Coba denger. Live a life that's reader, waiting for the day when I take your hand, see the song, maybe you say, come with me when you love me, I will surely stay. But I feel I'm going older, and the song that I am sung, echoing in the distance, like a song of the windmills going around. I guess I'll always be so very fortunate. Ini tentang tentara bayaran. Guess I'll always be sure of fortune. Tentang Ini biasanya di album di Kenapa ada lagu ini tentara bayaran? Oh iya. Iya. Ini kan tentara bayaran. Iya, iya. Soldier of Fortune. Orang Iya. berperang demi keuntungan, demi fortune. Iya. Kayak Renegade itu kan dia kan juga memang bayaran dia. Dia emang ditugaskan untuk mencari penjahat dengan dibayar. Bounty hunter. Iya, iya. Tapi yang banana boat itu dulu. Banana top. Jangan. Baru menang. Apa? 12 benar ya? 12 tapi aku pakai 6. Oh, Aku pakai 6. Enggak kuat tangannya. Kalau 12 kan banyak kan Banyak jadi banget, kuat. iya. Tekannya suaranya keren 12 ya. Mi seteo ela mi sete biasanya kalau di Jaya Pak Jaya Pak. Dari di banana, telepon you wanna go home. Dari di banana, telepon you go home. Mi seteo kayaknya tua banget nih kita lagi. Ini Hari tahun- Belafonte. Tapi tahun berapa? Iya, tahun ini tahun 60. Yang bawain? Hari Belafonte. Hari Belafonte. Apa Orang judulnya? Spain atau? Enggak, sebenarnya orang Amerika, orang Amerika. Oke. Hari Belafonte. Cuma Tapi dia- Afrika Amerika. Iya ya, aslinya orang sana gitu, Iya. orang Amerika. Nah, kalau di kita ini mungkin
sama dengan Blue Ridge. Persamaannya banyak ya. Jadi kalau kita ngomongin Bob Dylan, di sini ada Iwan Fals. Oke. Ya kan, kalau kita ngomongin Yang selalu iya, menyuarakan jadi keresahan identiknya hati. banyak gitu, kayak Doel Sumbang, lalu Ebit G. Ade dan lain-lain gitu. Banyak kritik Iya. sosial. Kalau Ebit G. Ade identiknya dengan John Denver. Oke. Karena Ebit sama John Denver itu punya kesamaan, yaitu dia menceritakan tentang puisi, tentang alam. Oke. Yeah. You feed on my senses like a night in the forest, like a morning in the springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill my senses, come fill me again. Ada Ebit juga bawain lagu. Iya, alam banget ya. Kita mesti telanjang dan berenang Gue bersih. suka sedih kalau dengerin lagu Ebit asli. Suci lahirnya. Sama identik dengan puisi, sama dengan gaya. All my back and back, I'm ready to Itu go. enak banget. I'm standing here outside the door. I'm ready to wake you up, say goodbye. So kiss me and muffle me. Tell me that you will for me. Hold me like you never let me go. I'm leaving on my jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe. Ini bawain siapa? John Denver. John Denver. Tapi kan dibawain lagi sama Banyak. Nah, Banyak ini, dan banyak. ini yang dibilang, ini yang dibilang di recycle. Bukan. pernah jadi Oswald Iya. juga. Iya, film yang itu Armageddon. Kan? Armageddon. Tapi yang bawain John ada Denver. rockers cewek yang bawain. Ada yang Siapa ada namanya? yang John Jett bukan? Bukan. gitu kan. Zaman itu enggak dulu. Alanis bukan? Alanis. Alanis Morissette. Gua pikir itu lagunya Alanis. Nah, Bukan ya? ini maksudnya ya ini yang aku bilang tadi bahwa Kenapa? pemahaman intelijen ya kan pemahaman intelijen dan wawasan gitu loh. Jadi banyak banget gitu kayak yang Padahal itu John Denver. John Denver. Tapi yang di Armageddon bukan Alanis juga. Ya bukan, itu di remake itu khusus untuk film. Bahkan lagu yang Country Road kemarin, Country Road itu juga kan di recycle juga kan. Anak-anak sekarang banyak bawain lagu ini, gue pikir keren banget nih. Gak taunya apa versi anak-anak mudanya ada. Iya. Iya kan? Iya. Nah ketika kita bawain lagunya, oh om kok tahu lagu itu om? Ya ke zaman gue kan. Oh lagu baru itu om, dibilang begitu. Tapi ada yang lucu juga sih. Lagu baru. Oh, ada yang lucu lama. juga tuh. Hah? Ada lucu juga. Jadi anak-anak itu gue tanya, lu tahu lagu ini dari mana? Dari Guitar Hero. Games. Iya, Iya. Games. Ya, Games ya, Guitar Hero. Itu banyak lagu-lagu lama di sini. Oke. Jadi orang ngikutinnya dari anak muda ngikutinnya dari situ. Iya. Dan mereka bilangnya ini dari Guitar Hero. Guitar Hero. Kalau anak gue kebetulan ngedengerin Genesis, Rush gitu kan. Dia mulai dengerin. Terus gue juga ngedengerin Black Dahlia Murder, apalagi tuh yang hingar-bingar lah. Iya. Jadi gue juga dengar juga gitu. Iya. Ada lagi Day to Remember tuh lumayan. Ada kerasnya, ada Day to Remember. Day to Remember. Nama grup itu. Nama grup. Nama grup. Gue malah jalan. Kalau yang tadi disebutin itu adalah community ya, ngomongin community. Kalau yang kita nyanyiin tadi itu kan itu bicara secara global gitu. Jadi nggak bedanya komunitas motor. Iya. Ya kan ada komunitas Vespa, komunitas Honda sekian, CBR dan lain-lain gitu. Jadi masing-masing punya. Tapi secara kesatuan mereka adalah anak-anak motor semua. Iya. Sama dengan itu banding musik itu. Roda duanya yang menyatukan. Itu, Mereknya berbeda. Berbeda. Karena rodanya dua itu yang menyatukan. Itu yang menyatukan bahwa mereka adalah anak-anak motor semua. Bahkan ketika ngomongin musik dengan identik dengan anak motor, gue berapa kali aja hampir sering di acara-acara. Oke, musik anak motor yang menurut lo mewakili anak motor apa? Ya Rolling Stone. Ya udah, Rolling Stone tadi. CCR masuk. Nah, oke. CCR gitu kan. Kita dengar CCR. Musik anak motor.
have a good job in the city, working for the man every night and day. But I never lost one minute on the sleeping, worrying about the way that might have been. The big wheel that keep on turning, round Mary keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river. With a lot of place and many please, popped a lot of pain in New Orleans. But I never lost one minute of sleeping, worrying about the way that might have been. A big wheel that keep on turning, round Mary keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river. Someone told me long ago, there is count before the throne. I know it's been going for some time. If the world is cold, it's gone. If the rain is cold, it's gone. I know it can solve my wonder. 1, 2, 3, 4. I wanna know if you ever see the rain. I wanna know if you ever see the rain coming down sunny day. Itu wakil lagu. Ini kalau naik motor kan udah denger lagi ini. Dasar renegade banget ya. Rasanya I met up with a barren queen of Memphis, tried to take me upstairs for a ride. You haven't handed me a ride across the shoulder. You blew my road and then you blew my mind. It's a honky-tonk woman. Give it a honky-tonk blues. A lady before city in New York City. I had to put some kind of fight. lupa-lupa gue. The lady dancing covered with roses. She blew my roses and she blew my pride. It's a honky-tonk woman. Give it a honky-tonk blues. It's a honky-tonk woman. Give it a honky-tonk blues. Ajib. Paint It Black. Iya. Ini Paint It Black lagu untuk tentara yang nggak pulang. Oh gitu. Karena dia Oh iya. identik dengan film Vietnam, Yang itu perang Vietnam. Vietnam. Apa Tour judulnya? of Duty. Tour of Duty. Jadi Beauty. Tour of Duty. Ah, Jadi kan lo gua sudah tahu. diterjunkan dalam perang, lo udah dicat Iya, hitam iya. udah habis lo. Iya. Karena lo dianggap mati. Nah, ini lagu ini mewakili anak-anak motor. Jadi gue pernah terakhir itu gue pernah waktu dikirap 1000 bendera, 1000 motor, kirap 1000 yang di depan Melawai. Ada Agus Ringo gitu, ada Desta, ada Vincent dan lain-lain. Itu gue main dan gue yang MC. Bawain lagu-lagu begitu? Iya, jadi
nggak ada MC-nya segala, nggak ada MC-nya. Gue yang MC juga jadi. Gue nyatuin mereka, gue semua gue videoin lagi, gue kirimin videonya. Boleh. Akhirnya gue yang mimpin itu semuanya. Indonesia Raya, Pancasila, gue itu yang ini. Ada Ringo di situ. Gue ada ngobrol juga. Jadi anak motor yang bertema nasionalisme. Ini sering klub-klubnya dia sering acara 17-an ya. 17-an kita selalu upacara. Ada upacara anak motor. Terus kirap. Ini pernah kan ikut Bintaro pernah, gue waktu itu pernah juga di second anniversary. Lagu yang dulu dikenal sebagai lagu-lagu anak muda di masanya gitu ya. Tapi lagu-lagu itu banyak sekali pesan-pesan cinta, pesan romantisme. Yang gue tahu itu Bee Gees. Ini kebetulan Marissa suka sama Bee Gees. sama itu dong, Air Supply. Air Supply. Yang Bee Gees lo. Itu gila banget. Bee Gees lo. Marissa sebut judul lagu Bee Gees. Bee Gees. Tunggu ya. Bee Gees itu How Deep Is Your Love? How Deep Is Your Love. Terus Marissa apa? Gue kalau lagu suka ngeblank kalau soal judul. Gua. Sama kayak lo kayaknya. Enggak, gue inget kalau Bee Gees. First of May. mulai dari mana? First of May aja, First of May dulu. Mau pakai suara Bee Gees apa suara gue? Suara lo lah. Mana Bee Gees Suara Bee Gees gini. Itu si Lurus. Kang Nunus. Nah itu Bee Gees itu memang terkenal dengan suara ringkikan kuda namanya. Falset, ya. Ya, disebutnya suara ringkikan kuda. Enggak usah pakai suara lo aja. Tapi kalau makanya itu jadi kalau ini nih yang kadang-kadang kita suka di oldies ya. Kadang-kadang kita suka kejebak dalam situasi di mana kita harus menjadi dia. Kita Plagiat lagi itu tadi gitu. Nah, plagiat itu nggak bakal persis, nggak bakal bisa. Karena Bee Gees cuma satu. Ya. Barry Gibb cuma satu, Robin Gibb cuma satu, Ya. John Lennon cuma satu gitu. Nggak bisa kita harus begitu karena karakternya udah beda, makanannya udah beda. Tahu nggak di Bee Gees itu dia dari antara bertiga itu Bee Gees dia punya adik yang paling kecil keempat. Ya gue nggak tahu anaknya berapa ya, tapi adiknya dia paling kecil namanya Andy Gibb. Andy. Itu yang meninggal duluan. Iya. Karena narkoba ya. Obat bius lah, nggak tahu. Iya di zamannya ada ya ikut aja sebenarnya sih. Iya, Ikut aja. Dan ketika semuanya itu mempengaruhi si Barry Gibb. Mempengaruhi Barry Gibb sebagai orang sebagai abang tertua. Iya. Dan Barry itu sangat protek dengan dirinya. Sampai akhirnya dia mau protek dirinya. Kalau jalannya dia harus hati-hati. Karena kenapa? Dia takut mati. Memprotek dirinya. Jadi kalau mau apapun juga dia benar-benar harus mau bangun atau apa harus memperhatikan banget dengan keselamatannya dia. Mau buka pintu, mau apapun. Kayak apa kalau dibilang sindrom? Ya. Lebih dari itu. Dia harus benar-benar harus menjaga dirinya sendiri dari kecelakaan kecil dan lain-lain. Berarti nggak naik motor tuh. Gitu nggak kemana. Harus itu. berarti naik motor tuh Barry Gibb dari apapun pakai baju itu saking dia merasa kehilangan si Andy kan. Boy do fall in love take your time itu Andy. Dia solo ya? Itu solonya. yang lagunya When I was small ini apa First of May and Christmas tree was on. lagu gue kalau karaoke masih mulai begini. We used to love where all there used to play. Don't ask me why. The time has passed by. Someone else moving from far away. Now you're tall and Christmas tree was small, and you don't know the time of day. But you and I, our love will never die. Christmas bell, cobras apple tree, the grew for you and me. I want the apple falling one by one. I'll recall the moment of the morn
The day I kissed and shake that you know. No, we are tall and the Christmas tree are small, and you don't have the time or day. But you and I, our love will never die. Jesus Christ, cold pearls remain. That was great. Kalau bicara 2000-an ini mungkin anak-anak kita ya. 2000-an tadi Marisa juga. Gue juga suka sih Sheila on Seven. Iya. Ada nggak lagu Sheila on Seven? Saya pun apa tinggal sebut? Ya tinggal sebut. Dan jajaran para mantan. Di jalan para mantan. gue nggak tahu liriknya. Tahu nggak liriknya? Dan tidak seperti dulu kala. Janji saja dirimu bila itu bisa membuatmu dan mencinta seperti dulu kala. Tapi itu Separuh Nafasku juga tahun 2000-an loh. Separuh Nafas itu Dewa ya? Dewa. 2000-an juga. Tapi sekarang kalau bicara lagu Everlasting nih, sekarang kan baru ada case yang rame akhirnya di sosial media. Gue nggak tahu di daratan nih kayak apa, kasusnya selesainya kayak apa, tapi di sosial media yang gue ikutin itu ada satu grup band yang akhirnya dilarang oleh pemilik lagunya, yaitu Tikus. Grup Tikus itu kan anak muda yang bawain lagu Kus Plus, tapi sama keluarga besarnya akhirnya dilarang mentah-mentah membawakan kembali lagu Kus Plus. Jadi udah nggak boleh. Tadinya Tikus itu namanya T-Koes. Orang identik kan menganggap dia membawakan lagu-lagu legendary dari Kus Plus. Mereka adalah grup pelestari. Tapi akhirnya karena sesuatu hal yang mungkin kita nggak tahu kenapa sih, ada sesuatu hal yang membuat keluarga besarnya Kus Plus melakukan satu statement press conference melarang Tikus membawakan lagi lagu-lagu Kus Plus. Kalau hari ini pasti Ovian akan bawain lagu Kus Plus dan nggak dilarang sih mudah-mudahan. Ya, jadi iya kalau mau dilurusin sebenarnya untuk pelestari sebenarnya nggak ada larangan untuk membawakan. Kitanya nggak ada larangan. Ya untuk band itu saja. Gitu. Iya berarti kan ada sesuatu kan. Jadi iya kurang menghargai. Sebenarnya kita nggak terganggu dengan itu ya gitu. Iya. Urusan itu gitu kan. Itu urusan mereka lah. Iya jadi cuman beberapa video yang beredar kemarin ya. Lo ngikutin juga ya? Ngikutin. Karena kan kebetulan mereka ayahnya cuma sahabat gue. Oke. Jadi gue tahu gitu lah. Iya. Dari Ayahnya awal sahabat. Ya, ayahnya. Berarti ya ayah Tikus. jelas lah ya. Ayahnya. Itu Om Agusta ya, Mas Agusta. Agusta teman sahabat banget gitu. Oke. Jadi artinya lo tahu juga ya? Tahu. Dan ngikutin lah gitu. Ya kayak bujangan dulu ya. Bujangan kekerasan ya. Apa? Iya, yang umum itu yang biasa emang kita yang semuanya menjadi lagu hitsnya Kus Plus itu pasti orang pada tahu ya kayak Why do you love me so sweet and tenderly? I'll do everything to make you happy. The time has come
lagu Bee Gees. Tapi dia Emang sempat iya? dilarang kan? Apanya? Oh iya. Zaman Soekarno ya. Kan disebut musik ngok-ngok. Ngekok. Ngikok. Jadi musik-musik yang tidak mewakili perjuangan satu. Perjuangan Ya. sama lagunya dianggap bukan timur. Tidak nasionalis. Iya, iya, Dan iya. sementara kita lagi berjuang, tapi lu malah mendoktrin anak-anak Iya, iya. muda atau generasi muda lebih melemah gitu loh. Dengan Coba lagu Kus Plus yang kembali ke Jakarta itu judulnya apa? ya itu dia. Ke Jakarta. Di sana rumahku dalam kabut biru, hatiku sedih di hari Minggu. Di sana kasihku berdiri menunggu di batas waktu yang telah berlalu. Nah ini. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Emang event-event yang membawakan lagu ini di dalam eventnya emang bikin betah kayak kalau buat gue ya. Kalau event itu isinya everlasting gue betah banget kayaknya nggak pulang-pulang. Karena memang lagu-lagu yang dibawain pada sebuah band itu lagu-lagu yang memang kita gestur nih, artinya kalau gue di panggung biasanya gue di panggung, gue lihat audiensnya nih, gue lihat dari ujung sana ke ujung sana gitu kan, gue harus lihat kemana nih, oh ini paksa, oh ini kelompok ya ini nih, ini kelompok, gue udah dengan sendirinya gue udah tahu, Kebaca ya? kebaca. Oke teman-teman, Event Indonesia Channel, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman event terutama. Pastinya ngobrol-ngobrol kita soal everlasting music ini nggak berhenti sampai di sini, karena apa yang diobrol ini belum cukup menurut gua. Kita masih bisa banyak menggali Banyak tentang hal itu. Nah, hari ini terima kasih buat Marisa sudah ikutan Om Adnan malam-malam naik motornya dia mampir ke sini hanya untuk ngobrol soal everlasting music, dan terutama buat Om Fian Oldies. Terima kasih, jangan bosan-bosan Om. ya. Nanti balik lagi ke sini kita ngobrol. Jadi rencananya malam ini kita nginep di sini. Di Z Coffee. Ya, kita mau batal. Ya, masih di Z Coffee dan ditutup dengan lagu terakhir dari Om Fian. Country road, take me home to the place that I belong, West Virginia, the mountain of Suara dua dong. take me home, country road. I hear a voice in the morning haunting to me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country road, take me home to a place where I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road, take me home, country road. Thank you semuanya and see you again. Thank you.